Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara mahasiswa yang saya banggakan, saya akan mencoba mengulas kembali kuliah kewirausahaan yang pernah saya sampaikan pada tanggal 6 April 2020 secara online dengan menggunakan Zoom, dikarenakan pada saat itu ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa menyimak dengan baik karena sinyal yang kurang bagus di tempatnya masing-masing. Nah, sebagaimana yang Anda ketahui bahwa kuliah kita yang disampaikan pada saat itu topiknya adalah komunikasi wirausaha yang efektif. Saudara mahasiswa sekalian, mengapa komunikasi sangat penting bagi wirausaha? Tak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya fungsi komunikasi bagi wirausaha agar ia bisa sukses dalam bisnisnya. Nah, sebenarnya membicarakan fungsi-fungsi komunikasi untuk para wirausahawan tidak jauh-jauh dengan komunikasi bisnis ya. Wirausahawan dengan cara komunikasi yang baik tentunya akan memiliki kesempatan yang lebih besar lagi untuk sukses di dalam menjalankan usahanya. Tidak bisa dibayangkan ya apabila seorang wirausahawan tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik ya. Mengapa kemudian hal ini menjadi sangat penting? Nah, di antaranya berikut ini adalah fungsi dari komunikasi yang menjadi alasan mengapa harus dilakukan oleh para wirausahawan. Yang pertama, fungsi komunikasi yang paling dasar adalah menjalin hubungan kerjasama. Tanpa adanya komunikasi, tidak mungkin seorang bisa menjalin hubungan kerjasama dengan baik. Bagaimana menerapkan komunikasi bisnis dengan baik adalah salah satu pekerjaan rumah yang perlu dipelajari lebih lanjut bagi para pelaku usaha. Yang kedua, komunikasi memiliki fungsi untuk mempercepat penyelesaian masalah ya. Pelaku usaha seringkali mengalami permasalahan atau kendala tertentu dengan konsumennya. Bila terjadi masalah atau kesalahpahaman, komunikasi menjadi hal yang penting yang kemudian bisa menjadi solusi yang paling efektif. Setidaknya fungsi ini bisa mudah difahami karena memang komunikasi itu penting untuk dilakukan apabila ada suatu masalah yang timbul antara kedua belah pihak. Yang ketiga, membuat proses promosi lebih mudah. Ya, komunikasi juga akan membuat promosi bagi wirausahaan di dalam memasarkan produknya itu lebih mudah. Pebisnis ada baiknya mulai memperhatikan bagaimana cara promosi yang lebih efektif terhadap produknya melalui komunikasi pemasaran. Tanpa adanya komunikasi, tidak mungkin promosi bisa dilakukan ya. Makanya kita mungkin Anda pernah mendengar ya ada istilah komunikasi massa ya, di mana bentuk komunikasi tersebut juga bisa menjadi salah satu media untuk promosi dari jasa atau produk yang ditawarkan. Yang keempat, memberikan kesan profesional. Umumnya seorang wirausahawan akan dikenal baik bila ia mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi kesan bekerja secara profesional akan ia dapatkan ketika pelanggan atau konsumen puas dengan kinerja yang ia tunjukkan. Yang kelima, memberikan feedback atau umpan balik untuk perbaikan. Umpan balik atau feedback ini adalah suatu fungsi komunikasi dua arah bagi wirausaha agar bisa semakin sukses. Ya, seorang pebisnis yang baik juga harus mampu mendengarkan apa yang menjadi penilaian kinerjanya atau kepuasan pelanggannya. Sehingga dengan adanya komunikasi,
ya, umpan balik bisa diterima kepada pelaku usaha, so ia bisa memperbaiki kualitas dari usaha yang dijalaninya. Yang keenam, meningkatkan produktivitas, ya, dengan adanya perbaikan di sana dan di sini karena umpan balik tersebut, maka produktivitas pun akan meningkat. Yang ketujuh, memperluas jaringan, ya. Dengan adanya komunikasi, pelaku usaha juga bisa memperluas jaringan yang lebih luas lagi, ya. Biasanya proses komunikasi akan berjalan secara terus-menerus. Nah, ini merupakan model komunikasi transaksional di mana proses tersebut akan terbagi menjadi beberapa kali episode komunikasi. Makanya tak heran, ya, konsumen akan melakukan komunikasi dengan konsumen lainnya sehingga usaha yang dimiliki seorang kemudian akan semakin dikenal, atau barangkali kita mengenalnya dengan penyebaran informasi melalui mulut ke mulut gitu ya. Yang kedelapan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, ya. Jadi komunikasi juga bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Di seorang pelaku usaha bisa mendapatkan manfaat yang lebih dengan menerapkan proses komunikasi dalam usahanya. Selain ia lebih profesional dalam bekerja, ia juga bisa mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sehingga bisa saja usahanya semakin berkembang. Nah, hasil riset, ya, dari literatur yang pernah saya baca bahwa kesuksesan hidup, ya, dari seorang entrepreneur itu 85%-nya, ya, ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi dan membina hubungan, ya. Jadi peran komunikasi di dalam berwirausaha ini sangat penting sekali kedudukannya. Lalu apa yang dimaksud dengan komunikasi? Ya. Intinya, ya, komunikasi itu bisa didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian informasi, ya, baik itu berupa ide, pesan maupun gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Umumnya komunikasi dilakukan secara lisan, ya, maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak terdapat bahasa verbal, juga bisa menggunakan bahasa nonverbal, ya. Bisa berupa isyarat seperti tersenyum, gestur tubuh, menggeleng-gelengkan kepala dan lain sebagainya. Nah, untuk seorang wirausaha, ya, kemampuan komunikasi ini merupakan sebuah kemampuan yang sifatnya natural, ya, dan ya saya kira penting untuk dimiliki, ya. Makanya Anda sebagai mahasiswa, ya, berlatihlah dari sekarang untuk melatih diri supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, salah satunya itu ketika diminta presentasi di depan, ya, disampaikan dengan bahasa yang baik, gitu ya, dengan gestur yang sopan, body language yang tidak berlebihan. Itu salah satu cara untuk melatih kemampuan berkomunikasi. Adapun dasar pemikiran dari komunikasi ini, yang pertama dikarenakan adanya persepsi, ya. Jadi karena kenapa, ya? Karena persepsi setiap orang memandang suatu permasalahan bisa jadi berbeda-beda, ya, biarpun kepala sama hitam, gitu ya, tapi isi kepala pasti berbeda-beda. Even Anda misalkan kembar identik sekalipun, bisa jadi ada suatu kondisi yang membuat persepsi dari setiap orang itu berbeda. Yang kedua, adanya ekspektasi atau harapan yang berbeda, ya, sehingga perlu dikomunikasikan. Dan yang ketiga, diperlukan untuk melakukan
suatu permintaan. Ini adalah tujuan komunikasinya ya. Tadi bagi wirausahawan, komunikasi itu ditujukan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Itu salah satu tujuannya. Tadi di awal udah saya jelaskan. Bagaimana proses komunikasi terjadi ya? Jika Anda lihat pada bagan ini, berdasarkan bagan atau gambar proses komunikasi ini ya, suatu pesan sebelum dikirim terlebih dahulu disandikan ya, atau encoding ke dalam simbol-simbol ya, yang dapat menggunakan pesan ya sesungguhnya ingin disampaikan oleh si komunikator atau si pengirim pesan. Adapun simbol yang dipergunakan, tujuan utamanya adalah menyediakan pesan dengan suatu cara yang dapat memaksimalkan kemungkinan di mana penerima dapat menginterpretasikan maksud yang diinginkan si pengirim dalam suatu cara yang tepat. Pesan dari si komunikator ya, akan dikirimkan kepada komunikan si penerima melalui simbol-simbol tertentu ya, selanjutnya ditransformasikan kembali ya, atau decoding menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima sehingga menjadi pesan yang diharapkan ya. Jadi dengan adanya decoding ini ya, sebagai bentuk respon dari komunikan atau sebagai bentuk feedback dari komunikan, kemudian dikirimkan ke si komunikator, maka terjadilah komunikasi yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi ini yakni supaya tindakan ataupun perubahan sikap penerima sesuai dengan pesan yang dikirimkan oleh si komunikator gitu ya. Akan tetapi makna suatu pesan dipengaruhi oleh bagaimana penerima merasakan pesan itu sesuai dengan konteksnya. Oleh sebab itu, tindakan atau perubahan sikap selalu didasarkan atas pesan yang disampaikan. Adanya umpan balik atau feedback menunjukkan bahwa proses komunikasi terjadi dua arah ya, antara individu atau kelompok ya, dapat berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima, dan masing-masing kemudian antara komunikator dengan komunikan saling berinteraksi. Nah, dalam kaitan dengan proses komunikasi ini, apakah proses komunikasi ini bisa mengalami kegagalan ya, atau yang dinamakan dengan kegaduhan, noise ya kalau di dalam istilah populernya di dalam ilmu komunikasi itu diistilahkan dengan noise, untuk menunjukkan bahwa ada semacam hambatan di dalam proses komunikasi yang bisa saja terjadi pada pengirim, saluran, penerima, atau umpan balik. Dengan kata lain, semua unsur-unsur atau elemen dari proses komunikasi ini berpotensi menghambat terjadinya komunikasi yang efektif. Nah, di antara beberapa hambatan komunikasi ya biasa ditimbulkan karena adanya hambatan fisik, hambatan kepribadian, hambatan usia, hambatan budaya, hambatan kecakapan teknologi, dan
hambatan lingkungan, ya, hambatan efek status dan lain-lain. Ini ada kita lihat beberapa noise, ya, contoh noise yang terjadi dalam proses komunikasi. Videonya nggak ada. Nanti kita kita lewat saja. Nah, bila dilihat dari jenis komunikasinya, dari jenisnya, komunikasi dibedakan menjadi komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan seperti pidato, ya, presentasi, diskusi, tatap muka, ya. Nada pembicara dan kualitas kata yang digunakan memainkan peran yang sangat penting dalam komunikasi verbal ini, ya. Contohnya seperti surat, wawancara, presentasi, briefing, dan lain-lain. Nah, sementara yang termasuk ke dalam jenis komunikasi non-verbal, ini biasanya disampaikan dengan bahasa isyarat, ya, ekspresi wajah, body language, sandi, simbol-simbol, pakaian, sentuhan, jarak, warna, intonasi suara, dan lain sebagainya. Seperti halnya contohnya, kalau ada orang lewat kemudian cemberut, nah itu kan body language, ya. Jadi menandakan bahwa orang tersebut sedang memiliki sesuatu yang dipikirkan atau sedang ada masalah, gitu ya. Kemudian ada juga orang yang senang dengan warna pakaian tertentu. Contohnya orang yang senang dengan pakaian warna kuning, ini biasanya cenderung orangnya memiliki perilaku yang ceria, gitu ya, yang energik, ya, contohnya seperti itu, dan lain sebagainya. Adapun mediumnya, ya, sebagai berikut. Silakan yang seperti ini Anda baca, ya. Nah, apabila dilihat dari jaringan komunikasi dibagi menjadi dua, ya, jaringan kerja formal dan jaringan kerja informal. Nah, jaringan kerja formal ini yaitu jaringan kerja komunikasi yang meliputi komunikasi rutin, tertulis, dan dapat diramalkan. Ini biasanya dibatasi oleh sekat-sekat tertentu, dalam hal ini sekat manajerial maupun birokrasi. Contohnya, misalkan kalau Anda bekerja di suatu institusi, nah pola komunikasinya misalkan, ya, kalau surat bahasanya harus seragam, gitu ya, ada standar tertentu, gitu ya. Terkadang sebelum diedarkan suratnya harus di ACC dulu, ya. Itu contohnya. Lalu yang kedua, jaringan kerja informal. Nah, jaringan kerja informal ini seperti contohnya selentingan, ya, biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang, jadi tidak ada birokrasi, ya, menabrak batas-batas birokrasi, dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Dikarenakan tidak ada birokrasi yang menyekat komunikasi itu, ya, sehingga proses penyebarannya lebih cepat, ya, lebih kaya karena tidak formal, gitu ya, dan seringkali lebih akurat. Ya, contohnya misalkan kita berkomunikasi lewat WhatsApp dengan teman, nah itu contohnya jaringan komunikasi kerja informal. Nah, bila dilihat arusnya, ya, dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi dari atas ke bawah atau seringkali dikenal dengan istilah downward communication
adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi gitu ya. Jadi dari atasan ke bawahan. Tujuannya bisa menyampaikan informasi mengenai kebijakan, peraturan, prosedur, program, saran kerja ya, memberikan penugasan ya atau pendelegasian, menyampaikan umpan balik tentang perilaku dan kinerja bawahan atau evaluasi kinerja ya, kemudian memberikan informasi berupa laporan keadaan dan laporan perkembangan ya. Yang kedua, arus informasi ya, komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up atau upward communication ya, tujuannya biasanya ya namanya dari bawah ke atas, berarti dari bawahan ke atasan, jadi sebaliknya dari yang tadi ya. Tujuannya menyampaikan umpan balik atas kebijakan, peraturan, jadi berupa sumbang saran dari bawah ke atasan, dari bawahan ke atasan. Yang kedua, menyampaikan gagasan, usulan ya, peningkatan kerja dan pemecahan masalah. Tiga, menyampaikan laporan. Keempat, menyampaikan permintaan informasi. Yang kelima, menyampaikan ungkapan perasaan ya, curhat ya, dari bawahan ke atasan, menyampaikan keluhan ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi horizontal atau lateral ya. Komunikasi horizontal ini biasanya melibatkan kelompok atau individu atau kelompok pada level yang sama ya, jadi koordinasi kerja dan kerja tim. Nah, yang keempat, komunikasi menyilang atau diagonal, biasanya tujuannya untuk efisiensi kerja ya, memecahkan masalah antar bagian dan meminta pertimbangan dari bagian staf direksi. Kelebihan dari komunikasi jenis ini dapat mempercepat penyebaran informasi ya. Namun kelemahannya, karena penyebaran informasi tidak sesuai dengan jalur rutin dan struktur organisasi yang sudah ada ya, jadi tidak sesuai dengan jalur rutin gitu ya, jadi menyilang. Nah, selanjutnya berbicara yang efektif ya. Anda juga, sebagaimana kita ketahui bahwa umat manusia pada dasarnya adalah makhluk yang senang berbicara gitu. Nah, namun bagaimana kita bisa berbicara secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara kita dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan dalam berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami ya. Pembicaraan yang baik merupakan salah satu yang sangat baik dikembangkan dalam membangun hubungan dengan sesama manusia, apalagi di dalam kewirausahaan ya. Di dalam berwirausaha ya, berbicara yang efektif bagus untuk membangun hubungan dengan customer kita. Kita dapat menarik perhatian para pendengar atau lawan bicara kita sampai dengan pada bagian akhir yang dengan berbicara yang efektif ya, kita akan dapat menarik perhatian lawan bicara kita sehingga mereka dapat terfokus dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di dalam kaidah berbicara yang efektif ini terdapat 5 kaidah. Kalau saya kaidah
saya menyebutnya dengan istilah rich ya. Artinya respect, E-nya empathy, A-nya audible, C-nya clarity, dan H-nya humble. Ya, 5 kaidah itu disingkat dengan rich, respect, empathy, audible, dan humble. Apa itu yang dimaksud dengan respect? Nah, respect di sini sebagai kaidah yang pertama dalam berbicara atau komunikasi secara efektif, khususnya dalam berbicara, adalah sikap hormat dan sikap menghargai terhadap lawan bicara atau pendengar kita. Ya, kalau kita sedang berbicara dengan kalau ada orang lain sedang berbicara dengan kita, tunjukkan respect kita, atau demikian juga sebaliknya, kita mengajak orang lain berbicara, tunjukkan bahwa kita respect terhadap lawan bicara kita, ya. Kemudian yang kedua, empati, ya, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Jadi artinya dengan kaidah empati ini, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, tunjukkan bahwa seolah-olah kita paham betul dengan situasi yang sedang dibicarakan oleh si lawan bicara kita. Yang ketiga, audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jadi artinya kalau kita berbicara, yang pertama dari sisi intonasi, dari sisi bahasa, ya, dari sisi istilah-istilah yang kita gunakan. Nah, itu harus dapat dimengerti dengan baik oleh lawan bicara kita, ya. Contoh misalkan, jangan sampai karena kita merasa sebagai orang yang, sebagai mahasiswa, sebagai orang yang terpelajar, kemudian ingin menyampaikan sosialisasi, ya, tentang suatu hal kepada masyarakat yang awam, kemudian kita gaya-gayaan gitu, ya, menggunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh mereka. Nah, itu artinya komunikasi kita tidak audible, ya, tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Meskipun sebenarnya secara etimologis atau secara harfiah, apa yang Anda sampaikan itu benar gitu, ya, tapi oleh lawan bicara kita tidak bisa dimengerti. Yang keberapa nih? Yang keempat, clarity, adalah kejelasan dari pesan yang disampaikan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Jadi harus bisa harus bisa dipahami dengan baik, jangan memiliki makna yang ganda gitu, ya, jangan tidak ambigu lah, artinya seperti itu. Yang terakhir adalah humble. Humble ini artinya sikap rendah hati, ya. Jadi ya, yang namanya rendah hati berarti sikap kita pada saat berbicara dengan orang lain, tunjukkan bahwa kita respect dengan mereka, ya. Kemudian menggunakan bahasa yang, ya, tidak tinggi lah, seperti itu, ya. Nah, apabila kita sudah memahami 5 kaidah berkomunikasi ini, ya, diharapkan seseorang dapat berkomunikasi dengan lebih baik, terutama bisa berbicara efektif dengan orang lain. Yang selanjutnya, mendengar yang efektif.
Nah, Anda sebagai mahasiswa yang rata-rata menggunakan 53% dari waktu bangunnya untuk mendengarkan, ya. Bagaimana strategi mendengar yang efektif? Yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh empati. Yang ketiga, menyimak yang saya kira dua, ya. Pertama, mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua, mendengarkan dengan empati. Nah, lalu menyimak yang efektif. Apa yang dimaksud dengan menyimak? Sekilas antara menyimak dengan mendengar seolah-olah seperti mirip gitu ya, seperti sama artinya, padahal memiliki makna yang sedikit berbeda, ya. Kalau menyimak itu lebih daripada mendengarkan. Nah, menyimak itu mendengarkan secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Jadi selain mendengarkan, kita juga di situ ada keinginan untuk menggali informasi yang lebih dalam terhadap apa yang kita simak, ya. Nah, seorang wirausaha biasanya mengandalkan menyimak sebagai suatu unsur komunikasi. Dengan menyimak dapat mempengaruhi pemahaman terhadap suatu masalah, ingatan serta perhatian seorang individu, dan semangat juang sebuah kelompok, ya. Yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan teknik penjualan dan negosiasi. Di dalam proses marketing, ya, personal selling, di dalam kegiatan berwirausaha, ya, kemampuan berkomunikasi yang baik akan memberikan manfaat lebih pada saat melakukan penjualan dan bernegosiasi, ya. Dalam hari ini penjualan yang bentuknya personal selling, ya. Apa itu personal selling? Nah, ini silakan dibaca sendiri definisinya. Atau bisa juga disebut dengan personal selling itu adalah face to face selling teknik. Jadi penjualan secara tatap muka, ya, dan langsung, di mana si salesperson atau marketer akan menggunakan kemampuan interpersonal skill-nya untuk membujuk atau merayu konsumen sehingga si konsumen terdorong untuk membeli produk yang dia tawarkan. Nah, sifat-sifat personal selling sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, personal confrontation, ya. Nah, di dalam kegiatan personal selling ini akan terjadi hubungan yang aktif, ya, langsung dan interaktif antara dua salesperson dengan satu atau lebih konsumen. Dan salesperson akan melihat kebutuhan dan karakteristik konsumen secara lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian sehingga terbentuk komunikasi yang efektif, ya. Yang kedua, sifat personal selling itu adalah cultivation. Jadi perjualan personal memungkinkan terjadinya hubungan lebih lanjut sehingga tidak berhenti pada hubungan penjual dan pembeli saja, tapi bisa mengarah ke hubungan persahabatan, ya, atau kedekatan yang tinggi terhadap suatu produk. Yang ketiga, bentuk sifat-sifat yang personal selling yang ketiga adalah response. Karena bentuknya face to face, ya, karena bentuk transaksi yang face to face, sehingga konsumen merasa berkewajiban untuk memberikan respon secara langsung terhadap apa yang disampaikan oleh si sales tadi. Jadi situasinya seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan
menanggapi si sales tadi. Aktivitasnya, kalau di sini ada berapa tahapan nih? 7 tahapan ya. Yang pertama, prospecting. Misalnya aktivitas prospecting ini aktivitas untuk mendapatkan calon konsumen ya, kemudian dijadikan konsumen dan pelanggan tetap. Dengan metode ini diharapkan akan terbentuk data pelanggan tetap atau database pelanggan yang bisa diolah lebih lanjut. Yang kedua, targeting. Targeting di sini si sales sudah mulai mengalokasikan waktu untuk pembeli ya, untuk melakukan tindak lanjut. Ketiga, communicating, mengkomunikasikan, yaitu aktivitas mengkomunikasikan atau mendeliver pesan ke konsumen tentang produk, tentang merek, dan semua hal yang tentang produk yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Kemudian selanjutnya selling. Yang tahapan keempat adalah selling atau penjualan. Dalam melakukan penjualan, si sales tadi harus menguasai selling skill ya, atau seni menjual, presentasi penjualan, closing penjualan, dan berbagai keterampilan yang berhubungan dengan penjualan. Selain itu, ya ia harus menguasai product knowledge dengan baik agar bisa menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan produk serta fiturnya. Selanjutnya, servicing ya, memberi jasa dan pelayanan. Jadi si personal selling juga melakukan pelayanan kepada pelanggan ya, melakukan komunikasi mengenai permasalahan pelanggan serta memberikan bantuan teknis dan non teknis. Selanjutnya, information gathering ya, salah satu aktivitas terpenting dari personal selling, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi pasar, baik yang menyangkut respon pasar terhadap produk itu sendiri maupun aktivitas kompetitor dan bagaimana pasar meresponnya. Dan tahapan yang ketujuh, allocating, yaitu dalam penjualan personal ini juga terjadi skala prioritas atau skala prioritas, sehingga tim harus juga melakukan alokasi untuk berbagai hal termasuk produk dan support yang diberikan ke pelanggan berdasarkan beberapa prioritas ya. Saya kira itu penjelasan mengenai aktivitas personal selling. Lalu kemudian di dalam aktivitas personal selling tentu ada tawar-menawar atau sering juga dinamakan dengan negosiasi. Apa itu negosiasi? Ya tadi ya, intinya negosiasi itu adalah tawar-menawar ya, upaya tawar-menawar yang dirasa perlu untuk dilakukan sebelum terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi ya, atau di sini ada definisinya ya, silakan dipelajari. Apa tujuan dari negosiasi? Yang pertama, tujuan negosiasi yaitu untuk menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat di dalam sebuah negosiasi. Yang kedua, untuk mengadakan perundingan ya, dalam rangka menghasilkan kesepakatan. Jadi ada
hal yang diperdebatkan gitu ya, kemudian dirundingkan sehingga dari perdebatan-perdebatan itu menjadi sebuah kesepakatan yang mengkristal, jadi bisa disepakati bersama. Yang ketiga, menghindari hal-hal negatif yang timbul dari proses negosiasi seperti perbedaan pendapat ya, pertikaian karena tidak mau mengalah, masing-masing mempertahankan pendapat, sehingga dengan negosiasi ini nanti akan terlahir menghasilkan keputusan-keputusan yang disepakati bersama. Yang keempat, untuk meleburkan dan menyatukan beberapa pendapat agar diperoleh suatu negosiasi yang berhasil. Apa sih manfaat dari negosiasi ini? Manfaat negosiasi yang pertama ya, kontrol yang lebih besar atas pekerjaan dan bidang kehidupan yang lain. Yang kedua, hubungan yang lebih baik dengan kolega ya, karena tadi setiap hal yang menjadi perdebatan sudah dinegosiasikan, sudah disepakati, sehingga ya kalaupun ada perbedaan pendapat dikembalikan lagi ke hasil negosiasi yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, mencegah dan menyelesaikan konflik ya. Keempat, hadiah untuk Anda dan tim ya, kalau Anda berhasil melakukan negosiasi ya, tentu biasanya kalau di perusahaan ya akan diberikan reward lah, kira-kira begitu ya. Yang kelima, kepercayaan dari atasan ya. Jika Anda melakukan negosiasi kemudian berhasil ya, tentu akan meningkatkan kepercayaan dan rasa bangga dari atasan Anda. Bahkan tidak menutup kemungkinan ya Anda dipromosikan ke posisi tertentu yang lebih baik dari posisi saat ini. Yang keenam, mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari supplier atau konsumen eksternal. Apa yang harus dihindari dalam negosiasi? Nah, saudara sekalian, melakukan negosiasi tentu tidak dilakukan dengan cara-cara yang negatif ya, seperti pemaksaan misalkan ya. Ada beberapa hal yang harus dihindari pada saat melakukan komunikasi. Yang pertama, selalu berusaha untuk memenangkan pendapat di setiap situasi ya, itu tidak boleh, artinya kita egois ya, ingin selalu menang. Yang kedua, tidak mau mengerti dan menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri, bukan pada pokok persoalan yang dinegosiasikan ya. Yang keempat, menilai sebuah negosiasi sebagai sebuah konfrontasi. Yang kelima, mudah menyalahkan orang lain. Dan yang keenam, emosional dan mudah marah. Nah, bagaimana Anda melakukan negosiasi pada saat melakukan penjualan? Saudara sekalian, perlu dicatat bahwa Anda harus benar-benar menguasai produk yang Anda jual. Kelebihan dan kekurangan dari produk itu bila bisa Anda kuasai dengan baik, maka akan memudahkan Anda di dalam menggiring ya apa yang menjadi kemauan dan kemampuan konsumen kepada apa yang Anda kehendaki. Yang kedua, gali potensi dan kebutuhan calon konsumen ya. Kemudian Anda arahkan supaya produk yang Anda tawarkan itu menjadi sesuatu
atau pilihan yang bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya ya. Jadi istilahnya ambil dulu hatinya gitu ya, ambil dulu hatinya ya. Kalau konsumen sudah merasa nyaman dengan cara kita berkomunikasi dan bernegosiasi ya, biasanya konsumen juga akan dengan sangat mudah diyakinkan. Lalu gunakan selalu tutur kata yang baik dan sopan ya. Body language yang proporsional, artinya dari sisi bahasa ataupun perilaku tidak berlebihan ya. Dan tentu ya harus disertai dengan sikap yang tulus. Nah, apa contoh body language dan ya body language yang tidak proporsional? Contohnya mungkin Anda pernah datang berkunjung untuk berbelanja ke suatu mall atau supermarket. Anda seringkali mungkin ya pernah mengalami ada pramuniaga yang katakanlah Anda belanja pakaian gitu ya. Jadi pramuniaga itu mepet Anda terus gitu ya. Gitu. Seolah-olah orang yang berbelanja itu diawasin oleh dia. Sebenarnya kalau dari sisi pengelola mallnya tujuannya baik ya, itu memberikan pelayanan yang terbaik agar ketika ada hal yang ingin Anda tanyakan mungkin tidak perlu mencari-cari pramuniaganya gitu ya. Tapi kita sebagai konsumen justru terkadang seringkali merasa dipojokkan dengan body language yang seperti itu. Nah, itu juga harus berhati-hati ya. Selanjutnya, yakin bahwa produk yang Anda tawarkan itu sangat penting dan sangat berarti bagi konsumen. Ya, ini lagi-lagi diuji di sini ya, kemampuan negosiasinya. Ya. Jadi kita harus mampu meyakinkan konsumen bahwa produk yang Anda tawarkan itu cocok untuk mereka. Ini artinya apa? Anda tadi ya kembali lagi ke penguasaan product knowledge. Jadi Anda harus tahu betul kelebihan dan kekurangan dari produk yang Anda jual ya, kemudian spesifikasi produk yang Anda jual itu harus dikuasai dengan baik. Jadilah Anda selalu orang yang bisa dipercaya ya. Jadi artinya harus memegang komitmen penuh ya, dan menjalankan komitmen itu seperti yang sudah direncanakan ya. Nah, bila ada kendala atau masalah di dalam memegang komitmen dengan pembeli atau pelanggan ya, kita terus terang saja ya, sampaikan dan mempertanggungjawabkan dengan baik dengan segala risiko yang mungkin akan timbul dengan semestinya. Jadi artinya kalau ada masalah harus selalu dikomunikasikan dengan konsumen. Contoh misalkan Anda mendapatkan order ya suatu produk, kemudian katakanlah sebanyak 1000 pieces, lalu Anda menjanjikan bisa selesai dalam 1 minggu pengerjaannya. Nah, ternyata ya proses produksi terkendala sehingga tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu seperti yang Anda janjikan tadi ya, selama 1 minggu. Nah, hal tersebut ya tentu Anda tidak boleh mencari-cari alasan gitu ya. Nah, hal tersebut harus dikomunikasikan kepada konsumen ya dengan alasan yang benar ya, dengan alasan yang sebenarnya Anda alami gitu ya, sehingga di situ bisa tercipta saling pengertian. Kemudian carilah selalu titik temu yang optimum dalam setiap negosiasi. Artinya titik temu yang optimum itu dua-duanya harus merasa puas dan lega ya, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi kita sebagai penjual atau yang memasarkan produk. Dan selanjutnya, hindari menjual didasarkan atas belas kasihan pembelinya. Jadi Anda harus profesional lah gitu kira-kira ya kalau
kalau berjualan atau kalau memasarkan produk itu jangan sampai seperti SPG yang menawarkan minuman di pom-pom bensin itu gitu ya. Jadi memohon-mohon kepada pembeli. Nah, itu kurang bagus ya. Jadi harus proporsional dan profesional. Lalu selalulah Anda melayani dengan sesempurna mungkin supaya pelanggan sangat bergantung dengan Anda ya, tentu ya. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan. Ini saya skip saja. Nah, di dalam bisnis tentu kita membutuhkan mitra ya, atau jaringan. Nah, bagaimana membangun jaringan dan kemitraan bisnis? Ini adalah beberapa di antara tips dalam memilih mitra bisnis. Yang pertama, carilah mitra bisnis yang jujur, kooperatif, dan dapat dipercaya. Memiliki kompetensi, artinya kompetensi itu ya memiliki keahlian di bidangnya gitu ya. Kalau Anda misalkan mencari mitra yang terkait dengan informatika, ya tentu orang yang Anda pilih sebagai mitra adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang informatika gitu ya, di bidang IT misalkan. Yang ketiga, menganggap hubungan lebih bernilai dibanding uang yang diperoleh. Jadi carilah mitra yang tidak selalu segala sesuatu itu diukur dengan uang ya, tapi mereka membangun networking dengan kita ya dikarenakan memang ada chemistry ya, dan ingin membangun kerjasama di situ, bukan hanya semata-mata karena uang. Lalu carilah mitra yang handal dan menepati janji. Saya kira siapapun tentu menginginkan hal ini. Yang kelima, mudah dijangkau dan mudah mendukung bila diminta bantuan. Mudah dijangkau itu baik dalam artian secara geografis ya, maupun dari aspek yang lainnya. Yang keenam, selalu menggunakan akal sehat dan menyenangkan dalam bekerja sama. Jadi jangan sampai misalkan ketika kita di depan kita gitu ya sudah membangun kesepakatan ya, tapi ternyata di belakang melanggar kesepakatan. Jangan sampai seperti itu. Yang ketujuh, memiliki integritas terhadap nilai yang disepakati. Baik, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Silakan dipelajari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.